Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa di mana saja berada, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita telah berada di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan keagungan, penuh dengan nikmat dan rahmat dari Allah ini. Bulan penuh pengampunan, bulan penuh maghfirah. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas tentunya. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan, ibadah kita yang kita laksanakan, membaca Al-Quran, sholat sunat, dan berpuasa ini dengan ikhlas, insya Allah kita tentunya akan diberikan Allah ganjaran yang cukup besar. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita di alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insya Allah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa di mana saja berada, dalam suasana Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini, tepatan dengan tahun 2020 Masehi ini, tentunya walaupun kita dalam suasana yang memang luar biasa, bukan seperti tahun-tahun yang biasanya. Hanya melalui momen Ramadan kali ini, saya akan terkenang 1500 tahun yang silam ketika Rasulullah menasihati beberapa orang sahabatnya. 3 nasihat Rasul kepada sahabatnya, yaitu Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abdurrahman bin Jabal. Apa nasihat beliau? Kata beliau, ya sahabatku, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik pun waktu di tengah keramaian maupun di tengah kesepian. Kita selalu telah bertakwa kepada Allah dan ingatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang ingat kepada Allah dan terus berzikir dan tidak pernah lupa kepada Allah, mereka semua itu akan terhindar dari godaan iblis. Imam Junaid, seorang ulama besar ketika itu, ada seorang pemuda. Pemuda ini adalah iblis yang menyamar seorang pemuda datang kepada Imam Junaid. Assalamualaikum Imam Junaid. Mereka datang ke rumah Imam Junaid, ingin belajar ilmu, ingin bekerja dan tinggal di rumah Imam Junaid. Tapi Imam Junaid tetap menyambutnya dengan baik, dan tinggallah seorang pemuda ini bersama Imam Junaid belajar dan bekerja di rumahnya Imam Junaid. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, berapa lama Imam Junaid ini tinggal di rumah, atau iblis ini tinggal di rumah Imam Junaid? Berapa lama dia tinggal di rumah Imam Junaid, iblis ini? Bayangkan 10 tahun dia bersama Imam Junaid. Sedetik pun Imam Junaid tidak pernah tergoda atas rayuan-rayuan dari seorang pemuda ini ketika dia ingin merayu dan memperdaya Imam Junaid. Dan pemuda ini seorang iblis yang menyerupai manusia. Kenapa Imam Junaid tidak pernah tergoda? Karena Imam Junaid selalu ingat kepada Allah, yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pemuda ini ingin pergi dari Imam Junaid dan mengucapkan terima kasih kepada Imam Junaid, ya guruku, ya Imam Junaid, aku akan pergi. Apa kata Imam Junaid?
silakan kau pergi, engkau terlalu lama di sini dan lebih cepat lebih baik. Apa kata iblis ini? Kenapa begitu ya Imam Junaid? Karena begitu engkau masuk ke rumahku dan mengucapkan salam, aku sudah tahu bahwa kamu adalah seorang iblis. Karena itu aku sudah waspada terhadap dirimu. Itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah. 10 tahun iblis ini menggoda Imam Junaid. Karena Imam Junaid selalu takwa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah tergoda. Coba kita satu hari pun digodai oleh iblis, kita sudah tergoda. Kemudian Rasulullah menasihati 2 sahabatnya tadi, ya sahabatku, wa atabi isyati atal hasana tamhuha wa khuliqun nas. Kebaikan dapat menghapus keburukan. Jadi kerjakanlah, teruslah kita berbuat baik. Ketika kita banyak berbuat baik, tentunya perbuatan baik ini akan menghapuskan kejelekan-kejelekan kita selama ini. Karena orang yang berbuat baik, walaupun sebesar biji sara pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan itu sendiri. Tapi seandainya orang melakukan kejelekan dan kejahatan di muka bumi ini, sebesar sara pun yang dia lakukan, maka tetap pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga adalah, ya sahabatku, kata Rasulullah, bihulukin hasanain, yaitu laksanakan akhlak yang terpuji. Jadi kita bergaul sesama manusia, bergaul sama tetangga, bergaul sesama makhluk yang ada di muka bumi ini, baik seagama maupun tidak seagama dengan kita. Tampilkanlah akhlak yang baik, tampilkanlah akhlak yang bagus, berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, jangan menyakiti orang lain. Jangan sampai apapun yang kita bicarakan selalu menyakiti orang lain. Karena kenapa? Sedekah yang paling terkecil adalah sedekah yang melaksanakan kebaikan dengan senyuman, dengan manis wajahnya. Inilah sebuah kebaikan. Hidup dunia adalah sementara, dan lebih lama kita menuju ke akhirat. Kurang apa sahabatnya Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya, saudagar besar di kota Madinah. Ketika dia pulang dari perniagaan, dari berniaga berdagang di luar kota, saking banyaknya kuda-kudanya yang membawa perniagaan, yaitu Abdurrahman bin Auf, ketika dia pulang ke negeri Mekah, ke negeri Madinah, maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, kenapa negeri ini kabut, kota ini kabut? Apa jawab Aisyah? Ya Rasulullah, hari ini rombongan dari perniagaan dari kafilah Abdurrahman bin Auf pulang. Saking banyaknya kuda-kudanya yang membawa perniagaan, ketika kakinya menghujam kota Madinah, keluarlah debu yang berterbangan. Bayangkan para pemirsa yang dimuliakan. Tapi apa kata Rasulullah kepada Siti Aisyah? Ya Aisyah, nanti suatu saat Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dalam keadaan merangkak karena kebanyakan harta. Ketika Rasulullah sedang meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf menemui Siti Aisyah. Ya Siti Aisyah, apa bisa Rasulullah terhadap diriku? Dikenang oleh Siti Aisyah, ya Abdurrahman bin Auf, yang kau pulang dari berniaga ke Mekah, kota Madinah menjadi kabut karena hujaman kuda-kudamu. Maka Rasulullah berkata seperti itu. Tapi apa? Karena mengingat pesan Rasulullah seperti itu, maka seluruh hartanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bayangkan, untuk apa? Karena Abdurrahman bin Auf takut nanti dia masuk surganya Allah nanti, yaitu akan merangkak.
Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Siti Aisyah, aku ingin masuk surganya Allah itu dengan berlari, ya Siti Aisyah. Para pemirsa di mana saja berada, melalui momen bulan Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah, bulan penuh keagungan, bulan yang penuh segala-galanya rahmat dan nikmat, mari kita laksanakan ibadah kita dengan benar, dengan baik. Pada kesempatan kita bersedekahlah, karena sedekah yang kau berikan kepada orang lain itu, apalagi sedekah di jalan Allah, bagaikan yaitu kau menanam satu biji, dan biji ini akan tumbuh dan menjadi batang dan menjadi dahan dan menjadi takai dan menjadi buah. Banyak sekali tentu ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa di mana saja berada, ini itu yang dapat kami sampaikan. Tentunya lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.